Jemaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah berikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, Allah yang telah memudahkan untuk segala urusan yang kita kerjakan, Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini semua berkat nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, khatib mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan iman, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tak pernah henti-hentinya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit kata Allah di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka pasti aku akan menambah nikmatku. Tetapi sebaliknya ketika nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk mendurhakai Allah, ketika nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ketika itu kita dikatakan orang yang kufur dengan nikmat Allah. Ketika kita kufur dengan nikmat Allah, ketahuilah inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, selawat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, idola kita, panutan kita uswah hasanah, contoh yang baik bagi kita yang inginkan kebahagiaan hidup di dunia, bagi kita yang inginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka tidak ada yang bisa kita contoh kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, mari kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah. Dengan kita memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bermohon kepada Allah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang Allah muliakan, dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak kekal dan abadi. Kita hanya sementara di dunia ini, maka bekal kita dan sebaik-baik bekal kita untuk kita hidup di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kokoh yang terpatri dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia yang fana, yang begitu banyak ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini yang banyak sekali godaan-godaannya. Kalau kita tidak kuat iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita akan terbuai dengan ayuan dunia yang begitu manis ini. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, khatib mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itulah yang akan nanti telah memberikan kebahagiaan, bukan hanya saja kebahagiaan di akhirat, tapi juga kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang Allah muliakan, takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa istinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang Allah muliakan, adapun judul khutbah singkat kita pada kesempatan yang mulia di hari yang mulia ini adalah keutamaan puasa Syawal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita juga sudah selesai melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Bagaimana kenikmatan, keindahan kita beribadah selama di bulan suci Ramadan. Sekarang masuk bulan Syawal,
dibina, setelah kita ditarbiyah, setelah kita dididik selama 30 hari lamanya di bulan suci Ramadan, keluar kita dari bulan suci Ramadan, hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna Syawal itu artinya adalah peningkatan. Apakah setelah Ramadan selesai? Apakah setelah kita puasa 30 hari lamanya di bulan suci Ramadan selesai? Apakah selesai puasa kita? Selesai ibadah kita? Selesai ketaatan kita kepada Allah? Selesai berlomba-lomba kita untuk berstabiqul khairat dalam ibadah kepada Allah? Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lihat di bulan Syawal. Apakah meningkat setelah kita puasa bulan suci Ramadan? Makanya Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita untuk kita berpuasa di bulan Syawal ini. Kenapa kita berpuasa di bulan Syawal? Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis beliau. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Man shama Ramadana, barang siapa yang dia puasa di bulan suci Ramadan, summa atba'u sittan minas Syawal, kemudian dia ikuti puasa Ramadan